dia adalah aktor teater. Jadi kalau seorang pemain teater bisa tampil di panggung selama 3 jam, bahkan seperti Mas Slamet, Iqbal Negara, Saina Febrianti yang kemarin mendapat piala sebagai aktor terbaik, mereka itu berasal dari panggung teater, bisa ngomong selama 3 jam tanpa salah titik komanya. Tetapi kalau kalian merasa bahwa kalian pemalu, tidak sanggup tampil di depan panggung, lebih baik kalian ada di belakang kamera dengan profesi yang berbeda. Misalnya penulis skenario, penata tata kamera, penata busana, penata special effect, dan lain-lain. Ada 32 profesi yang ada di belakang kamera. Kalian tidak perlu tampil ke depan kamera karena ternyata seperti dikatakan Jihan tadi, banyak sutradara yang sifatnya pemalu, dia tidak bisa tampil di depan publik untuk pidato atau bicara, tetapi dia itu mempunyai karya yang bagus. Demikian juga dengan wartawan. Banyak wartawan yang pandai sekali menulis. Sebagai contoh, sesepuh saya, Gunawan Muhammad, dia adalah pendiri majalah Tempo. Dia sangat pandai menulis, bagus sekali tulisannya. Tetapi kalau bicara di depan umum tidak fasih, karena mungkin seperti disebutkan tadi bahwa introvert. Padahal dia adalah seorang, saya sebut suhu atau master, karena dia sangat pandai. Demikian. From Seoul to Jakarta. Saya sebagai ayah seorang mahasiswa Mercubuana yang main bandnya di sini, dan saya ayahnya, saya duduk di sana menyaksikan anaknya, saya dan istri saya yang diperankan oleh Eka Santoso menyaksikan anak saya main band di sini, dan saya menangis terharu karena anak saya ini baru sembuh dari sakit. Tapi film ini 8 tahun yang lalu dan sudah keliling dunia mendapatkan piala di Spanyol. Judulnya From Seoul to Jakarta. Anda film pendek dengan durasi sebulan 15 menit ini bisa menghasilkan uang karena banyak sekali lomba film pendek. Ada lomba film pendek kepolisian, lomba film pendek mahasiswa, lomba film pendek kreativan, dan saya biasa menjadi salah seorang juri. Ternyata film pendek yang dibuat oleh anak-anak SMA baik dari Purbolinggo, dari Banyuwangi, dan dari lain-lain ini bagus-bagus. Bagusnya di mana? Idenya. Idenya itu kadang-kadang tidak ditangkap oleh sutradara-sutradara film panjang. Karena idenya itu masih murni dan bagus. Ada sebuah film pendek dari Purbolinggo yang judulnya Makan Bolet. Makan bolet itu ubi ya, singkong. Ya. Saya melihat film itu bisa bersendiri. Mata saya berkaca-kaca karena menceritakan seorang anak gadis SMA tiap pulang ke rumah, ibunya seorang janda hanya bisa menyediakan makan siang sepiring singkong rebus. Ya. Hanya itu, bukan nasi. Dan ini menurut pembuatnya itu, ini adalah kisah nyata yang bisa terjadi di daerah. Ibunya tidak bisa menyiapkan nasi untuk makan siang, hanya bisa menyiapkan singkong rebus kosong. Dan film ini menang. Tahu kalian hadiahnya berapa? Mendapatkan hadiah pada waktu itu saya menjadi juri di Festival Film Pendek X1 21 bioskop. Hadiahnya 50 juta. Hadiah itu diberikan kepada anak dari Purbolinggo tadi, anak SMA. Lalu selain pialanya dipajang di sekolah, uang itu digunakan untuk membeli kamera dan lain-lain. Dan mudah-mudahan pada saat yang akan datang, anak-anak yang berbakat tadi bisa menjadi sineas. Mata impian. Oke, ada yang lain lagi? Silakan duduk. Ada yang lain yang sudah membuat film pendek? Oke. Ya, nama Anda? Ya, perkenalkan saya Iqbal Hanafi dari Prodi. Iqbal. Iya. Oke, Iqbal, judul film pendeknya? Where Are You?
Where are you? Iya. Oke. Menggunakan dialog bahasa Inggris atau hanya judul? Judulnya aja sih Pak. Panjang film itu durasi 17 menit. 17 menit. 17 menit. Hebat. Dan biaya yang Anda habiskan? Kurang lebih 3 juta sampai 5 juta sih Pak. 3 juta sampai 5 juta. Mungkin dari uang saku atau dari mana? Ya dari uang saku sama membuat barang-barang sih Pak, kayak gitu Pak. Oke. Iqbal sebagai sutradara dan produser. Sebagai produser, sebagai kameramen juga. Oke. Dan pemain-pemainnya, apakah pemain-pemainnya secara gratis atau Ada yang dibayar, ada yang secara gratis. Oke. Inilah sebuah contoh lagi bahwa dengan hanya 3 sampai 5 juta. 3 sampai 5 juta sudah membuat film sepanjang 17 menit. Di Indonesia bahkan ke Malaysia. Ya. Jadi itulah dari 5 menit menjadi film panjang. Siapa tahu buatan teman kalian tadi itu pun menarik perhatian produser, entah Muhammad Punjabi, entah siapa gitu untuk dibuat menjadi film panjang. Demikian mungkin sampai di sini pengantar saya. Nanti jika ada yang bertanya-tanya, saya akan siap menjawab pertanyaan mengenai dunia film. Oke, Mewah. Ada Mewah di sini. Ada orang China ada orang Indonesia yang suka ke China, atau kamu seperdua China seperdua Indonesia ya? Mewah. Campuran ya, setengah China, setengah. Dia punya podcast tontonan sama dengan saya. Santi di China. Aduh, saya terus terang kalau pulang. Saya kan pembuat berita bukan? Saya ketemu dengan semua influencer, ketemu dengan yang menjadi berita. Ngapain juga menonton berita lagi pulang? Tahu nggak podcast yang saya tonton atau kanal yang saya lihat di YouTube channel itu adalah Santi China. Karena yang menarik di Santi di China adalah saya bisa melihat orang Cina yang tinggal di Dongdong, perbatasan Cina dan Korea. Oke? Saya suka mengamati manusia. Itu ada pelajarannya, namanya etnografi. Pelajaran yang mempelajari pola perilaku manusia yang berkenaan dengan budaya. Oke? Yang tadi pertama apa? Kenali diri. Kamu 3 cowok ganteng, coba berdiri. Kalau saya melihat mahasiswa dengan 3 cowok ini, coba kamu menghadap ke mereka. Yang terpikir oleh saya adalah, pertama, mereka adalah warga kastanya Jerome Pauline, betul? Ada yang sama dengan Jerome Pauline kan? Yang kedua, mereka ini paling dosen muda, gitu. Oke? Memang desktopnya bagus seperti ini. Hah? Oh iya. Oh. Kalau kemudian kesannya memang problematik. Nah, juga. Iya, takutnya ada pesaingnya Kak Seto di Universitas Lucubuannya. Kak Seto itu kan dipanggil kakak batik. Ini kakak batik loh. Tepuk tangan dong buat kakak batik. Kameranya di sana. Foto dong. Communication itu dideliver oleh, sebenarnya ada satu gerai yang kalian suka kunjungi. Namanya Watson kan? John Watson. Oke? Setelah kalau kita pakai tuh communication behavior dan yang lain, saya nggak mau jadi itu karena kebetulan saya bukan dosen, saya praktisi, saya mengawali diri menjadi seorang penyiar radio, menjadi reporter, dan kemudian nulis, mencari uang dengan cara nulis surat sakit. Oke? Itu bayarannya adalah semangkuk bakso. Yang sakit bisa sampai 5 orang dengan modus yang berbeda-beda. Saya paling jago tuh narasi. Orang sebut belakangan itu copywriter. Oke? Jadi ada sesuatu yang sedikit beda. Mulai dari sakit lambung, mulai dari alasannya karena ada keperluan yang mendesak, sampai hal yang kemudian membuat guru kita itu berpikir, maaf Pak Bu, saya nggak bisa masuk karena kok tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri saya. Oke? Kalimat itu hanya dibacakan. Rul. Ini
gimana ya maksud ini surat ya? Padahal saya yang tulis, gitu kan? Pada saat itu dibacakan dan kemudian saya membacakan ulang lagi dengan gaya saya, ternyata saya mengenal di dunia komunikasi itu ada dialek, ada intonasi, kemudian ada cara kita menyebutkan. Kemudian di situ kan ada sebuah interpretasi ya dari sebuah komunikasi itu. Akhirnya saya berusaha mempengaruhi how to be influenced. Boleh nggak saya spill Bu, gitu ya? Kalau saya pakai gaya bahasanya anak Jaksel gitu ya, literally, oh iya, bisa jadi anak ini mengalami kegoncangan Bu, biasalah perempuan. Kalau datang bulan kan biasanya agak-agak gimana gitu loh Bu. Ada ketidakseimbangan hormon. Oh iya, betul ya Rul. Bisa jadi karena itu. Jadi bukan sakit ya Bu, izin. Nah, saya ternyata suka dengan wilayah itu. Oke? Berarti memanipulasi komunikasi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke? Sekarang saya mau lihat wajah komunikasi itu seperti apa. Oke? Kalau kalian ingin